Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore, ini udah hari ke-18 kita melakukan kelas UI UX Design di PRS Digital School ini. Hari ini kita masih membicarakan soal mini project, jadi bakalan mungkin ngebuka discuss untuk teman-teman. Plus kalau misalnya ada sesuatu yang menghambat perjalanannya teman-teman untuk bikin progres mini project yang bisa kasih tahu, siapa tahu kita bisa nemuin solusi bareng-bareng. Kemudian mungkin bisa tanyakan juga kalau ternyata ada pertanyaan atau ada kesulitan di dalam prosesnya. Ini saya tadi nggak lagi di depan ini nih, nggak lagi di depan laptop, terus ada chat nih dari Mas Yudi soal nambahin font di Figma, udah download tapi nggak bisa dijawab sebelum mulai. Sayang sekali tadi saya lagi nggak di depan laptop ya. Cara nambahin font di Figma, oke. Untuk nambahin font sebenarnya kalau teman-teman menggunakan desktop app-nya, desktop app itu kayak yang saya gunakan, jadi saya nggak membuka Figma di browser. Kalau kalian udah pakai yang desktop, sebenarnya kalau udah download dia bakalan langsung masuk sih ke dalamnya, ke sininya tuh. Asalkan kemungkinan butuh si aplikasinya di close terlebih dahulu, kemudian nanti dibuka ulang, jadi kayak restart gitu lah. Tapi kalau untuk yang di browser itu perlu yang namanya font helper. Coba saya buka dulu tab baru. Oke, window baru ya harusnya sebutannya. Sure. Oke, ya. Yang perlu kalian search itu font helper Figma ini. Atau sebutannya Figma font helper. Nah, kalau kalian perlu nambahin font tambahan gitu ya, silahkan. Oh ya, selain itu nambahin font tambahan plus kalian menggunakan versi browser, silahkan coba ini dulu sama Figma font helper-nya. Kalau misalkan soal tutorial, sebenarnya udah banyak yang lebih clear, bisa diikuti satu persatu dan bisa di-pause. Nah, ini nih, Figma font helper. Kemudian pada intinya sih, pada dasarnya sebenarnya Figma itu udah punya banyak banget font ya, dan fontnya tersebut itu diambilnya dari Adobe Google Font. Jadi mungkin kalau misalnya sebenarnya yang kalian mau ubah dan mau kalian ambil gitu ya dari luar fontnya ternyata ada di Google Font, kayaknya mending gunakan Google Font juga ya. Mending gunakan alternatifnya. Nah, di sini kalau misalnya kalian saya udah sempat misalnya. Kalau misalnya kalian mau yang misal yang display ya, misal, nah bakalan muncul yang displaynya aja. Terus kalau misalnya pengen pakai yang serif, silahkan cari di sini. Jadi sebetulnya yang ada di Figma itu semua yang ada di Google Font ini udah ada di sana. Jadi kalau ternyata nemuin alternatif, lebih baik gunakan alternatif yang di sini. Supaya ini juga sih. Oh kalau ini forumnya, sorry. Di sini kan ya, kalau misalnya kalian downloadnya kan ke komputer kalian, jadinya
dia bakalan ada, tapi kalau itu di tampilannya kalian, di filenya orang lain, misalnya kalian sharing gitu si file tersebut, yang mana fontnya itu udah font font yang custom gitu, bukan dari Google Font, bukan bawaan Figma-nya. Itu bakalan bikin orang yang nanti ngakses filenya kalian, meskipun dia dikasih akses untuk sama-sama mengedit gitu ya, jadi ngedit satu file untuk berdua misalnya. Tapi kalau dia nggak nge-install font helper atau nggak nge-install si font tersebut ke laptop atau ke komputernya dia sendiri, nanti dia nggak bisa ngedit teks tersebut. Dia bakalan harus ngubah dulu fontnya ke font yang dia punya, baru dia bisa edit teksnya. Jadi mungkin emang sih secara singkat bakalan jadi jadi shortcut untuk yaudah install aja ke laptop saya sendiri, kemudian mungkin kalau di browser berarti gunakan font helper, tapi nantinya ya seperti tadi itu, setiap orang yang mau ngedit atau setiap orang yang mau mengubah teks yang ada di dalam file Figma, di dalam desainnya, dia bakalan harus install juga. Kalau tidak, ya harus diubah dulu teksnya jadi fontnya dia sendiri. Itu sih sebenarnya ya. Kalau misalnya yang ini yang punya problem yang Mas Budi, bisa coba dulu dilihat-lihat dulu tutorial-tutorial yang berkaitan sama Figma Font Helper, karena itu install, kemudian nanti dia bakalan ngedit. Itu. Ini ya. Sini ada ada help dari Figma-nya sendiri artikelnya. Oke. Jadi gimana teman-teman selama ngedesain, apakah yang kemarin udah dicobain, kelihatannya pada udah mulai nyobain auto layout ya? Gimana di auto layoutnya ada problem, ada di soal desainnya, soal tampilannya, soal navbarnya, mungkin ngatur paddingnya, ngatur urutannya. Oke, dari Virus Ayasha. Mau tanya soal hak cipta, kira-kira UI UX dalam BDI kan penggambar ada batasannya nggak? Terus dari mana kira-kira mendapatkan icon dan ilustrasi text jika dalam tim tidak ada ilustrator? Oke, sebenarnya memang betul ada license dari setiap digital asset yang kita gunakan. Kalau misalnya kalian misal kayak gini ya downloadnya, kayak kemungkinan besar kalian tahu ini ya. Terus mungkin tahu ini juga. Apa lagi? Oke, dua itu aja deh. Ini ya, di tempat di mana kalian itu bisa nemuin ilustrasi. Dan bahkan sebenarnya di Figma pun ada ya plugin-nya dari Flickr itu sendiri. Hanya saja karena dia dibebaskan gitu ya, silahkan diambil nih yang dari Flickr. Ya, tapi dia punya syarat license yang tertera atas digital illustration itu adalah kita perlu mengkreditkan dia bahwa ilustrasi ini diambil dari Flickr gitu. Agak lambat juga ya internet saya. Oke. Jadi ini kebetulan kita baru ngomongin ilustrasi nih ya. Terus kalau font gimana? Nah, untuk yang font sendiri, kalau kalian gunakan font yang memang udah dibawa sama Figma dari Google Font, dari Google Font ini mostly itu adalah yang gratis dan maksudnya license itu bebas untuk digunakan pada project komersial atau yang mana kalian itu dapat uang dari project tersebut. Dan si produk digital yang kalian buat desainnya nanti bakalan menginstal atau menyertakan web font ke
produk mereka itu oke-oke aja. Hanya saja kalau misalnya teman-teman masuk kayak ke, ada kan font, coba terus apa lagi, download. Kalau yang jelas dia berbayar, berarti untuk bisa digunakan komersil ataupun sendirian, itu harus ini dulu ya, harus dibeli license-nya. Dan kadang license dari font tersebut juga cuma bisa dipakai misalnya untuk satu produk aja, untuk 2 produk aja misalnya, atau mungkin dikasih maksimal untuk 3 produk digital. Karena itu bakalan ngaruh sama penggandaan file dari font tersebut. Jadi dia kasih license sejenis itu. Kita ini apakah yang ini? Nah, di sini ya, kalau misalnya kalian lihat di sini ada sampai di setiap font, di setiap web yang ngejual atau bukan ngejual deh ya, tempat yang mana kita bisa mendapatkan font, itu selalu ada filter commercial use, karena bisa jadi kalian bisa download si font tersebut, itu nggak selalu berarti font itu boleh kalian gunakan secara bebas untuk aplikasi utamanya, karena di aplikasi nanti si fontnya itu filenya bakal diambil, nggak cuma gambar atau nggak cuma teks kelihatannya aja ya, itu benar-benar filenya yang bakalan digandakan ke dalam si produknya. So, kalau ternyata dia nggak free for commercial use atau free fonts for commercial use, itu bakalan jadi problem. Kalian harus bayar license tersebut, itu jadi membeli. Nah, itu soal font. Ini kan di antara font-font, mungkin kalian pernah dengar nggak sih? Helvetica font. Helvetica kelihatannya kayak yang font yang disukai banget gitu ya sama desainer. Sampai kayak gini nih, Helvetica font free download. Iya mungkin bisa kita download bagian yang free-nya. Tapi kalau kita pengen dapat full satu pack, kemudian digunakan untuk commercial use, kita itu butuh membeli Helvetica tersebut. Jadi ya mungkin perlu diperhatikan di sebelah sana untuk yang balik lagi ini ke FreePik. Kalau kita masuk ke vektor, kita bakalan bisa nemuin ya sejenis ini gitu ya. Oh ini kebetulan yang premium. Ini ya sejenis ini, atau mungkin ilustrasi lain yang mana bisa kita ambil kayak gininya. Ini juga, ini sebenarnya ya bisa-bisa aja kita ambil, kita langsung gunakan di dalam desain kita yang mana cuma di Figma. Tapi nanti ketika udah dibuat sama developer harus punya aset aslinya. Dan aset aslinya itu diambil dari sini, atau mungkin kalian yang kasih, tapi tetap karena dia gambarannya bukan buatan kalian, jadinya kalian harus perhatikan terlebih dahulu. Mari coba kita lihat. Ini dari FreePik. Oke. Nah, ini memang buatan FreePik sendiri, tapi bisa dilihat ada more info. Ini free for personal and commercial purpose with attribution. Ini tandanya harus dikasih kredit. Kalau misalnya kita gunakan si gambar ini aja misalnya, atau si layout ini full, atau mungkin cuma ngambil bagian ini aja. Intinya tetap perlu attribution supaya kita bisa gunakan itu. Mungkin itu yang di sini. Untuk yang kalau yang di situ ada nggak sih? Vector. Oops. Kok begitu? Ini apa saya nggak kelihatan? Wait. Kenapa begitu dia? Background, banner, plant, flower, people.
Coba kalau misalkan kita lihat di sini ada free. Kalau misalkan ngelihat dari sini sih sebenarnya malah lebih bagus yang ada di plugin ya. Nah, kayak gini. Nah, ini di sini ada free license. What is this? Kalian sebagai desainer kalau ngelihat aset digital kayak gini perlu perhatikan. Di sini lihat attribution required. Sama kayak yang kritik tadi, diminta untuk memberikan attribution. Ini how. Ketika di video, please add fictizi.com in the final credits. Please add fictizi in the final copy. Dan please add fictizi to the final design. Copy and paste below code for attribution. Intinya, jadi setiap kita gunakan si gambar tersebut, kita harus menyediakan area atau menuliskan ini sebenarnya file dari mana, kayak gitu. Itu yang soal yang ilustrasi. Terus yang icon sebenarnya memang banyak ya, icon yang icon yang sudah bisa kita gunakan secara bebas tanpa attribution sebetulnya. Tapi kalau misalnya kalian ngambil kayak iconnya lewat flat icon kayak gini, atau mungkin dari yang icon Z. Oke. Udah lambat internetnya sambil kita nungguin. Jadi untuk icon, font, kalau foto juga tuh ya, foto mungkin kalian bisa ambil dari yang Splash. Terus satu lagi Pexel juga bisa sih, tapi kita cukup satu aja. Misalnya yang tadi di sini di flat icon, kalian gunakan flat yang ada di dalam flat icon ini. Itu juga sama. Di dalam flat icon ini enggak semuanya gratis terus tanpa harus dikasih attribution atau apapun gitu ya. Jadi tetap perhatikan terlebih dahulu setiap setiap license yang tertera di dalam filenya. Mungkin kebiasaan kalian dulu, siapa yang tahu ya, saya nggak tahu, silahkan kalian mungkin refleksikan, ingat-ingat, kalau misalnya kalian ngedownload sebuah aset digital sebelumnya, apakah cuma download aja, terus lihat foldernya, pas dilihat foldernya ternyata ada file license, ada file instruction atau apa, tapi yang kalian ambil hanya si gambar yang kalian butuhkan aja atau icon yang kalian butuhkan aja, file yang kalian butuhkan aja, dan license-nya nggak pernah kalian perhatikan, iya nggak? Nah, kalau misalnya begitu, maka dari sebelum kita download, kita perlu memperhatikan flat icon license. Oh, ini dari FreePic ya. Oh, saya tadi klik yang FreePic lagi. Jadi sama kayak gitu ya. Jadi setiap icon, setiap gambar, kalau yang di sini foto, kalian bisa gunakan foto-foto yang ada di Unsplash untuk jadi bagian dari mock-up-nya kalian. Kalau kalian butuh, biasanya utamanya kalau bikin landing page, bikin mobile app design, kalian butuh foto-foto gambaran lah ya, yang menggambarkan apa yang ada di sana kontennya. Contohnya mungkin kalau ada aplikasi yang mana bikin sebuah sebuah resep atau yang nunjukin cara bikin makanan ini atau makanan itu, kalian bisa gunakan kayak contoh foto-foto makanan dari sini. Dan kayak gini misalnya, food and drink. Kalau di Figma-nya sendiri sebetulnya sih udah ada ya. Jadi mungkin kalian bisa cek di sini ada FreePic. Terus untuk icon ada feather icons, kemudian ada Iconify, kemudian ada icon scout, tapi icon scout harus login. Ada, kalau ini satu pack aja icons. Terus apa lagi ya? Nah, ini di sini ada Unsplash.
unsplash terlebih dahulu ya. Oke, nah ya. Untuk pakai foto yang di unsplash sendiri, kalau ternyata kalian udah punya satu rectangle kayak gini, terus mau diisi foto, bisa langsung di sininya dipilih terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa pilih di sini untuk yang random, atau kalau kalian mau pilih sendiri bisa search. Misalnya sandwich, tapi agak kurang nyambung ya. Bag atau woman bag. Misalnya biar jelas gitu ceritanya itu barang apa, foto barang hilang, contoh saja. Saya tidak menyarankan sih, ya, karena di sini konteksnya bukan itu. Nah, jadi kalau kalian udah klik, selama yang tadi ke-select itu udah ke-select gitu ya, kalau emang mau dimasukin foto, itu yang bakalan terjadi. Mau ganti, kalian bisa klik lagi yang lain. Nah, ini dia si fotonya bakalan langsung jadi fill, yang mana dia bakalan ada di atas si warna yang sebelumnya. Ya, gitu. Kalau misalnya soal attribution, untuk di sini kita bisa kayak contohnya di bawah, di bagian bawah sebuah sebuah halaman atau setiap halaman itu kan biasanya bisa ada sejenis footer. Footer yang mana ngasih tahu ini dibuat oleh siapa, kemudian tahun berapa. Di sana bisa tambahin kayak link, ada privacy policy kah, atau credits kah, yang mana masuk ke halaman baru yang isinya adalah kredit gambar dari Unsplash, ilustrasi dari FreePic misalnya, sejenis itu. Itu penting ketika ada attribution. Nah, mungkin itu. Terus kalau misalnya kalian pengen ngeluarin gambarnya tanpa dimasukin ke dalam sebuah rectangle, itu juga bisa. Kalian klik aja langsung pas lagi nggak select apapun, dan dia bakalan ada di luar. Kalian tinggal masukin ke frame yang kalian mau, terus aturlah sesuka hati kalian, tergantung apa yang ingin kalian lakukan dengan si gambar itu. Ya, hanya saja mungkin kalau kalian ternyata perlu, kalau kalian perlu untuk mau kayak begini ya, kalian bisa bisa manipulasi si gambar yang kalian ambil, dimana di sini kan ini ada fill ya, kalian bisa crop kalau mau dipotong. Kalian mau ambil bagian ininya aja, nggak mau terlalu besar misalnya. Nah, kayak gitu. Maka ketika kalian udah keluar dari setting tersebut, ini udah ke crop. Gitu. Itu soal gambar ya. Dan balik lagi ke soal attribution dan juga license. License-nya perlu ada halaman khusus. Kecuali kalau dia bilang secara langsung bahwa silahkan feel free to use. Itu maka free to use. Contohnya kalau dari icon, di icon-icon yang di sini, yang di Iconify sebenarnya banyak menggunakan koleksi pack icon yang memang udah gratis. Contohnya dari Google Material Icon. Terus Bootstrap Icons. Dan kalau ini dan beberapa sih memang udah yang biasanya icon-icon ini tuh udah ada di satu sebutannya untuk gimana ya. Jadi ya kalau misalkan nanti front end developer mau ngoding, si icon-icon ini tuh udah ada dan mereka tinggal gunakan. Gambarnya mungkin kita memang gunakan yang dari gambar kita, tapi developer udah ada menggunakan framework mereka sendiri dan itu udah termasuk. Kalau misalnya di sini ada feather icons, terus bootstrap, kalian bisa langsung gunakan. Jadi sebetulnya enggak
nggak terlalu sulit untuk nemuin yang bisa digunakan oleh kita, dan yang mana yang harus dibayar dulu baru bisa digunakan misalnya. Plus di sini juga tertulis ya ada license-nya. Kita bisa klik untuk tahu license MIT itu apa. Kayaknya emang mungkin harusnya dibahas juga ya dari awal soal tipe-tipe license. Nah, ya. Oke, gitu. Jadi intinya ada beberapa, saya tadi ke window yang lain dulu. Jadi ada beberapa hal kayak yang kemarin, batasan-batasan itu bisa jadi bisa berawal dari kita bebas pakai si file desain tersebut. Bisa kita manipulasi warnanya, bisa kita ubah sesuka hati, bisa kita edit bahkan si poin-poin yang ada dari si grafik tersebut. Tapi kita harus attribution, harus banget attribution, dan kalau nggak pakai attribution itu sama dengan ilegal. Ada juga yang mana ngasih kita kayak gini, kayak dari Blush. Blush sendiri dia punya banyak pilihan yang bisa kita coba. Tapi kalian bisa lihat di sini, untuk yang SVG, yang mana sebenarnya kita bisa edit, itu kita harus jadi pro terlebih dahulu. Kita harus punya subscription ke Blush-nya, baru bisa pakai SVG. Kondisi ini, dia kan gambar ya, kita nggak bisa edit. Tapi kalau misalkan SVG, kita bisa edit. Kalau kalian download dari Freepik, download dari Pictizy, yang mana bentuknya vektor SVG, perasaan banyak V-nya ya, yang file bentuk SVG, kalian masukkan ke sini, kalian bisa edit sesuka hati. Tapi kalau yang dari Blush, bagus-bagus, tapi kita nggak bisa edit. Kalau mau edit, kita harus punya membership dulu. Mungkin kayak gitu ya. Terus ada lagi di bawah dari Mbak Wafa Zafira. Oh, by the way, ini satu lagi deh dari yang Aida Zayasha. Ini Mbak kah? Oke, ilustrasi, gimana caranya ya dapat icon dan ilustrasi kalau misalnya nggak ada ilustrator? Sebenarnya setiap tim itu nggak wajib punya ilustrator. Anggaplah kalau misalnya ada suatu startup baru mulai, kan nggak bisa banyak banget orang dia pekerjakan karena nggak ada untuk membayarnya juga ya, kan kasihan juga kalau dibayarnya kecil. Maka sebenarnya seperti yang tadi, itulah jadi alternatif bagi para startup. Kalau misalnya nanti udah membesar, udah lebih stabil, pemasukan jelas, traksinya banyak, barulah si tim bisa expand dan coba cari ilustrator khusus yang bisa bikin brand itu jadi benar-benar uh, eksklusif gitu ya, dan punya ilustrasi sendiri, gaya sendiri ilustrasinya. Dan ya, mungkin itu sebenarnya lebih jauh sih. Jarang-jarang kok, jarang-jarang banget startup dari awal udah ada ilustrator khusus. Oke, dari Mbak Wafa ini, Mbak ya, Wafa Zafira. Untuk membuat fungsi laporan, isi laporan yang dibutuhkan user apa aja? Apa cuma list barang hilang, ditemukan di mana, atau harus dibuat custom, campuran dari 3 list? It's up to you. Yang kalian bisa tentukan itu dari ini termasuk ide atau konsep, jadi bisa kalian tentukan sendiri. Untuk laporan tuh kayak gimana? Ini laporannya maksudnya laporan di tampilan atau laporan yang harus di-download? Tapi yang jelas untuk informasi yang digunakan itu kalian bisa pilih sendiri. It's up to your choice. Karena jadinya kayak kita lagi ngekonsepin aplikasi. Desainer biasanya duduk di meja bareng sama para konseptor aplikasinya atau orang yang punya ide awal aplikasinya, karena desainer juga bakalan menentukan produknya nanti bakalan kemana arahnya, desainnya gimana, cara nampilinnya gimana, cara bikin alur yang tepat supaya user mudah untuk menggunakannya gimana. So,
Ini termasuknya kayak ide dan konsep. Ini bisa jadi konsep atau idenya Mbak atau Mas ya, dari Wafa Zafira. Jadinya mungkin bisa pilih dan tentukan sendiri, baik itu yang cuma list barang hilang ditemukan dikembalikan atau yang customnya tadi itu. Oke, dari Mas Trijoko, kalau aset harus kamu license, dicantumkan di mana ya? Tadi udah sempat udah kejawab belum ya Mas Trijoko? Jadi bisa simpan di bawah, ada link ke halaman terpisah. Kalau misalnya ternyata sekaligus gitu ya, kan biasanya dalam satu website itu aset orang lain yang butuh attribution itu nggak cuma satu, maka bisa dimasukkan ke halaman lain bareng jadi satu list, itu isinya semua kredit, baik kredit ke gambar, ke ilustrasi, ke icon, ke font misalnya, dan sejenisnya. Oke, terima kasih juga. Oke, ini kelihatannya sebenarnya ada beberapa yang ngechat secara private, ada problem saat bikin desain yang ada di tutorial yang kemarin. Sebetulnya kelihatannya mostly atau kebanyakan teman-teman itu ketika ngikutin auto layout yang saya buat, lupa bahwa kalau misalnya kalian udah nih ya, kalian mau copy tulisan di sini, terus kalian ginikan di luar, di kontainernya, terus paste. Dia bakalan masuk di paling akhir dari kontainer yang saya pilih. Kalau ternyata kalian mau nge-copy-nya itu ke yang area yang ini, maka ini harus dipilih-pilih dulu frame-nya, baru muncul di sampingnya. Nggak bisa kalau misalnya kalian nggak lakukan hal itu dulu. Terus ditambah gitu ya, di sininya setiap kalian bikin auto layout yang mana, maksudnya kontainer yang mau dimasukin konten yang auto layout, yang dia langsung layout sendiri posisinya, jangan lupa tentukan dulu direction-nya. Direction-nya mau ke kanan, kayak baris yang ini, atau mau ke bawah, kayak yang ini. Yang ini kan ini ke bawah nih. Kalau misalnya kita buat ke kanan, dia bakalan begitu. Tapi kalau ke bawah, dia bakalan rapi lagi balik. Terus yang ini juga sama. Untuk yang baris ini, kalau kita gunakan yang ke bawah, dia bakal begitu. Kalau ke kanan, jadi gini. So, itu mungkin perhatiin terlebih dahulu direction, kemudian pasti copy. Kalau mau copy paste, misalnya saya baru aja nambahin, saya hapus terlebih dahulu, sisakan 4. Nah, misalnya juga kalian ngatur di sini ada yang fill container, ada yang hug content. Ini kebetulan kontainernya adalah yang ini ya, frame 2 yang lebarnya sekian. Maka kalau pengen dia otomatis memenuhi, ya dia bakalan fill container. Salah pencet. Benar nggak sih? Frame 4, frame bawahnya, ini langsung ke frame ini nggak sih? Wait. Oh, wait. Saya pilihnya di tinggi ya. Nah, ini fill container. Nah, di sini kalau misalnya lebarnya kita buat hug konten, dia bakalan ngikutin kontennya aja. Kalau kita ubah, dia bakalan ikutan luarnya. Tapi kalau misalnya dia fill container, dia langsung menuhin. Plus ini juga sama kayak yang kemarin kita bahas. Jangan lupa, kalau emang pengen yang dia otomatis ngikutin lebar dari kontainer, maka dia juga harus fill container. Dia bakalan membagi secara rata yang dipilih sebagai fill container untuk ngikutin lebar kontainernya. Gitu ya.
Jadi ada beberapa hal yang mungkin teman-teman yang kebingungan atau mengalami problem itu lupa di bagian situnya. Jadi perhatikan dulu saat auto layout itu di sini ada direction. Kalau mau ke kanan, jadi maksudnya mau horizontal urutannya gitu ya. Ketika copy paste dia ke kanan, pilih yang horizontal, kalau ke bawah yang vertikal. Dan nih, yang ini mungkin ya teman-teman kemarin juga ngelihat waktu saya nunjukin, ketika saya copy terus paste, ini kan kebetulan banget hanya isinya cuma satu, dia bakalan langsung ada di frame ini. Sekarang kalau misalnya saya masukin icon, sebenarnya kalau best practice saya sendiri ya, yang sering saya lakukan, saya bakalan bikin dulu frame sih di dalamnya. Udah gitu frame-nya dikasih auto layout, dia langsung yang default gini dulu. Terus saya masukin icon. Misalnya kita kasih more, biasanya bentuknya seperti ini atau begini. Contohnya ya, kita import ke dalam frame. Terus kita bisa adjust ukurannya. Nah, di sini kalau kita copy, terus kita keluarkan paste, dia bakalan ada di file ini. Kalau misalnya kalian pilih gini, atau cuma sekali gitu ya, kalian tadinya mau dimasukin ke baris yang selanjutnya ya, kalian baru klik sekali, dia bakalan ada di bawah si kontainer ini. Tuh, kelihatan ya? Dia nggak bakalan ada di tempat yang seharusnya kalian inginkan. Jangan lupa, udah pilih kontainer yang pertama, klik lagi sampai yang kepilih adalah si frame yang di dalamnya. Barulah ke copy di di baris yang kalian mau. Nah, kayak gitu. Kita kemudian ini lebarnya kita fill container, terus ada di tengah. Nah, dengan begitu jadinya dapat deh yang ada di sini. Oke. Oh, by the way, mungkin ini jadi salah satu ide buat kalian kalau misalnya ada yang belum. Kalau misalnya kalian menggunakan, wait sebentar saya ganti dulu ya. Saya ganti ini dengan yang begini. Replace. Nah, itu juga bisa dengan cara kayak gitu ya kalau untuk yang di Iconify. Nah, misalnya ketika kalian mau merasa gitu ya, merasa si tabelnya itu udah terlalu banyak kolom berisi informasi, button bisa kalian buat kayak button delete, button edit, kalian bisa buat di dalam si more ini, atau mungkin bisa dibuat ada icon button di sini, tapi buttonnya button icon. Button iconnya itu seperti ini. Biasanya yang bentuknya itu square, kemudian di dalamnya misalnya gini. Oh, sorry. Saya buat rectangle ternyata bukan frame. Nah, gitu ya. Dan ini kita auto-layoutkan kembali untuk lihat dulu. Dan misalnya dia ini punya ukuran seperti ini. Dan ininya misal gitu. Ini juga bisa ya. Baik, warna yang kemarin yang ini. Iconnya kita warna putih, contoh saja dulu ya. Terus misalnya ada yang satu lagi warnanya
Ya, ini hanya contoh deh. Karena kalau terlalu banyak warna yang sampai sejelas ini juga jadi semuanya kontras gitu agak gimana juga ya. Teman-teman bisa explore di situnya. Ini trash. Karena itu tadi ini style desainnya line. Jadi ini dari mana ya? Saya mau gunakan yang versi lain juga buat yang sebelahnya. Gitu ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk yang icon saya ingatkan lagi, kalau misalkan yang iconnya sebelumnya kalian udah gunakan adalah bentuk line icon, jangan sampai tiba-tiba pakai yang lain gitu ya, icon yang lain itu dengan yang field atau yang punya style yang beda jauh sama yang sebelumnya. Jadi ini untuk apa ya, keselarasan aja sih dan konsistensi juga. Kalau misalnya tampilannya senada-senada sesuai juga itu better. Nah, jadi buttonnya tuh kalian bisa gunakan yang bentuk seperti ini atau yang kalian sembunyikan di sini. Biasanya kalau nggak menggunakan ini berarti mungkin kalian punya pertimbangan bahwa informasi di sininya udah panjang-panjang gitu ya di tabelnya. Udah banyak, panjang-panjang, nggak ada tempat lagi buat masukin informasi atau nambahin aksi yang ngabisin tempat. Kan ini kondisinya kelihatan banget ya, buttonnya terlalu kecil. Kalau misalkan ukurannya disesuaikan dengan ukuran yang seharusnya, mungkin dia bakalan terlalu banyak ngabisin tempat. Maka dengan begitu kalian bisa pilih yang di hide terlebih dahulu di sini. Nah, kalau untuk yang di hide dulu, ini saya ini dulu ya, hilangkan dulu. Dan di sini si button ini kita buatkan sejenis tooltip. Kalau misalkan kalian belum tahu tooltip atau lupa tooltip itu apa, bisa dicek di materi komponen UI. Kayaknya termasuknya itu di minggu pertama. Di komponen UI namanya tooltip. Kita bisa desain terlebih dahulu tooltipnya dengan bikin frame. Terus di dalam frame-nya, kalau bisa sih jangan pakai background. Lalu buat rectangle. Oh wait, tapi saya nggak tahu tadi ini ada di mana batasnya. Oke, buat rectangle di tengah-tengah seperti ini contohnya, yang mana kalian bisa edit. Bentar, kasih kode radius dulu. Kalian bisa edit si poin-poinnya. Sebenarnya ini hanya kayak eksplorasi ya untuk teman-teman apa ya, coba-coba. Jadi kalian klik 2 kali si rectangle, kemudian pastiin pilih yang ini, pen. Kemudian ini kalian hover, kalian apa ya, hover lah ya, tahu mungkin ya hover ya. Kalian bawa kursornya kalian ke batas si rectangle-nya, nanti sampai muncul ada tanda plus, pen dengan plus, kalian bisa tandai di sini contohnya. Oh, wait, nah, kenapa gini ya? Oh, wait. Misalnya, kita ikutin guide yang merah ini, yang merah tandanya dia sejajar. Mungkin harusnya yang coba kita kembalikan terlebih dahulu. Ini rectangle. Rectangle. Di sini kita lanjutkan di atas.
Loh, kok nggak nyambung-nyambung. Oke, ada problem. Ya, ini problemnya dari saya. Ketika ditunjukin malah sulit. Oke, kalian bisa coba juga langsung deh kalau misalnya emang nggak pakai itu. Bikin poligon. Bikin poligon, kemudian diklik 2 kali, dan ininya, poin ujungnya kalian pilih untuk digeserkan. Kayak gini contohnya ya. Terus kalian satukan dengan area yang sebelumnya, yang bareng sama rectangle. Karena kebetulan ini poligon, sebenarnya poligon juga bisa diatur si ininya ya, si border corner radiusnya. Terlalu kecil nggak sih? Di sini ya, saya buatkan dia punya radius setiap edge-nya itu jadi berangka berapa ya, sesuaikan aja deh. Kan di sini soalnya tadi udah dibagi 2 ya, jadi ada perubahan, nggak akan sama juga. Nah, kalau misalkan kalian bandingkan bahwa si rounded ini cukup seimbang dengan rounded yang ini, kalian bisa langsung gunakan di sini. Nah, kelihatannya di sini sebenarnya ada 2 elemen, karena yang tadi saya mau pakai buat 1 elemen, ada problem. Ini karena dia ada 2 elemen, kalian bisa coba begini. Bentar. Kalian pilih keduanya, nanti di atas sini, oke, saya ke depan sama bar yang ada di Zoom sebentar. Nah, di sini, di sebelah sini ada pilihan nih. Yang ini kelihatan nggak? Di bagian atas ada union selection, subtract selection, intersect, dan exclude. Karena ini tadinya ada 2, pengen kita satukan, kita jadikan union selection. Jadi dia bakalan jadi 1 elemen. Dan di Figma-nya bakal seperti ini. Oke, karena dia ternyata kelihatannya belum masuk ke dalam frame yang mau kita gunakan untuk menu tambahan di sini, dia perlu kita masukkan dulu ke frame ini. Dia jadi ada di frame 2. Jadi ada di frame 22. Ya, frame 22, dalamnya ada union. Frame 22-nya kita hapus lagi, tadi stroke-nya karena saya cuma pengen ada penanda. Nah, di sini kondisinya frame 22 ini bakalan kita gunakan overlay. Kemarin udah bicara soal overlay ya. Oke, outcome. Dan di sininya kita buat itu kita hapus dulu. Yang mana ada di atas sini frame-nya. Terus kita buat yang sejenis kayak ini. Ya. Dan kalau kita auto layout, kemudian auto layout-nya ke bawah ke kanan, ininya 10, ininya 10 juga. Oh, kemudian mungkin ininya ada ininya, bukan yang ini ke container. Terus yang ini delete. Oh, salah. Edit dulu. Edit dan hapus, jangan delete. Atau bukan edit, ubah data. Hapus data. Kita anggap dia begitu ya. Ini dikasih warna. Oh, sorry. Harusnya ini. Yang ini kita kasih warnanya yang putih.
Tapi si unionnya kita kasih kayak efek drop shadow. Kalau kalian bingung, drop shadow ini adalah bayangan yang bakalan muncul di area di sekitar si elemennya, nah gitu tuh. Kalau misalnya kita buat ini ada di tengah-tengah, sih. Gitu. Jadi dia kelihatannya punya apa efek yang tadi. Balik lagi pilih yang union tadi karena saya nggak ini kan biar kelihatan aja. Kita softkan si ininya, blurnya bisa kalian perbesar jadi makin besar gitu. Tapi kalau misalkan kalian pakai drop shadow yang begitu besar, frame-nya juga jangan lupa diperbesar ya, karena dia nggak bakalan apa ya, bukan ngedetect, nggak bakalan masukin si elemennya kayak gitu kan. Jadi perbesarlah si frame-nya. Oke, misalnya kayak gitu dulu unionnya kita perkecil karena ternyata teksnya cuma segitu. Contoh saja dulu. Dan bahkan sebenarnya ini terlalu lebar ya. It's okay. Oke, mungkin kalau kita simpan dulu segitu. Ya. Sekarang kalau kita ke prototype, untuk nunjukin bahwa ini bisa diklik, ini kita bisa pilih area yang frame yang melindungi si icon ini, terus arahkan ke frame ini, yang mana ininya kita buka open overlay, plus overlay-nya jangan center, jangan top left, tapi itu pokoknya jangan yang atas itu, gunakan yang manual. Yang manual ini kita geserin ke sini. Karena tadi ada bentuk yang nunjuk gini ya, jadi kita anggap nunjuk ini adalah di bagian sini. Nah, dengan begitu nanti bakalan ada yang muncul di atasnya si area ini. Dengan cara seperti itu. Kita coba di sini. Sorry. Tadi di halaman pengembalian. Nah, ini jadi ketika kita ke sini akan ada yang muncul kursornya, dan ketika diklik seperti ini. Itu caranya. Jadi kalau misalnya data kalian rasanya terlalu banyak, kalian bisa simpan sejenis button more untuk aksi yang bisa dilakukan pada data tersebut, pada record data, baris data tersebut. Dan nanti kalau misalnya udah jadi seperti ini, misal yang dari sini misalnya ubah data buat ngebuka window lain atau maksudnya frame lain, ini bisa di-link-kan ke frame tersebut. Cukup sekali. Terus kalau misalnya kalian copy yang ini ke bawah, ya, jadi kalian perlu pengaturan tambahan mungkin gini ya. Saya tunjukin lagi, ini kita hapus dulu. Ini juga dihapus. Kita copy paste yang ini ke sini. Oh, saya lupa. Yang ini belum fill container. Nah, jadi langsung muncul. Nah, di sini yang ini juga sama. Kalau misalnya kalian mau ke sini, dia jadinya perlu pengaturan sedikit. Oh, ternyata udah otomatis deh. Oh, karena saya udah nge-copy yang udah ada. Oke, it's okay. Berarti kalau misalnya kalian udah sekali aja bikin kayak gini, ketika kalian copy copy yang sudah diberi interaksi, di paste, maka interaksinya langsung ikutin. Kalau kalian bikin lagi di paling bawah sini, kalian nggak usah atur lagi. Tinggal mengatur si penempatannya dia.
Kalau misalnya kita lihat di prototype, nah, dia udah ada di tempatnya sendiri ya. Oke, berarti begini. Oops, saya lupa. Saya tadi belum ngasih close when clicking outside. Ingat itu ya, buat nge-close-nya. Oke, ini udah, ini juga udah. Jadi ketika klik outside, dia bakalan ketutup. Klik, buka, klik, buka. Lalu di bawah juga sama, klik buka. Kayak gitu mungkin. Itu salah satu cara supaya tempatnya kalian masih efektif, jangan nggak terlalu banyak informasi muncul, tapi tetap ada hal yang bisa dilakukan user. Dan itu dengan adanya si more per baris, itu juga salah satu pattern yang orang tuh udah tahu, oh ini ada yang bisa dilakukan lagi dari baris ini. Begitu. Kelihatannya nggak ada lagi teman-teman. Soalnya yang ini tadi adalah yang saya tunjukkan dan kelihatannya nggak ada lagi yang punya problem kah dengan membuat si tampilannya di Figma-nya? Gimana? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita sudahi soalnya. Oke. By the way, ini masih ada di link yang kemarin ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau lihat ini yang cara bikin yang gini contohnya, itu bisa dilihat di link yang barengan sama rekaman yang hari kemarin. Nanti juga bakalan dikirim lagi link file ini bareng sama rekamannya live session sekarang. Jadi bisa dilihat lagi. Tapi mungkin sekian sih sebetulnya untuk beberapa hal yang bisa dilakukan untuk di tabel, karena biasanya ya begitu, ada tabel, ada data, ada yang bisa dilakukan sama usernya dari data tersebut. Termasuk kayak kemarin kita udah ngasih tahu bahwa bisa ada button di sini. Ternyata di baris per barisnya juga bisa ada button juga. Tapi mungkin buttonnya bisa yang versi lalu kita hide, bisa versi yang ada button kayak gininya, atau yang disembunyikan terlebih dahulu karena terlalu banyak informasi muncul di sini. Seperti itu. Oke, nggak ada lagi berarti. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi sih kita tutup. Next, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kirimkan di grup diskusi. Kalau bisa spesifik mungkin ya pertanyaannya. Kemudian, kalau ternyata emang teman-teman ada yang bisa jawab, silahkan dijawab juga. Kalau ternyata butuh penjelasan yang panjang, mungkin bakalan dibahasnya di live session. Seperti itu. Oke, thank you semuanya. Kok kayaknya hari ini udah pada fokus nih ngejar penyelesaian ini projectnya ya. Jadi udah jauh juga, informasi udah benar, udah ada. Sekarang tinggal bikin desainnya. Dan yes, semoga teman-teman masih semangat untuk yang mengerjakan mini projectnya. Kalau misalnya udah selesai, jangan lupa share link-nya. Yang kalian boleh share yang dari sini, ataupun yang udah di play, jadi mockup. Tapi kalau yang udah di play, pastikan dia ada di halaman yang login-nya. Jadi kalian pindahkan ke halaman login terlebih dahulu, kemudian share prototype gitu. Tapi kalau misalnya udah terlanjur masukin, it's okay juga. Nanti saya bisa pencet restart di sininya saat ngecek. Oke, mungkin gitu ya. Jangan lupa kumpulkan linknya. Sayang banget udah dibuat desainnya, tapi nggak ngumpulin linknya juga. Kan jadinya nggak ada tempat untuk ngasih nilainya. Oke, thank you semuanya. Sepertinya hari ini cukup fokus. Semoga berhasil. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.